Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Ia dijerat dalam perkara dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang saat ini menjadi buronan KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sahdari Official, channel yang berkah dunia akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ini ada kabar menggemparkan ya, yaitu Hasto, Sekjen PDIP ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan kasus suap bersama Harun Masiku. Sekarang kita dengarkan tanggapan dari guru kita Ustadz Alfian Tanjung seperti apa melihat berita ini ya. Karena memang Harun Masiku ini sudah lama menjadi buronan dan sampai sekarang tidak ditemukan. Malah ada yaitu tersangka baru dari kasus Harun Masiku ini. Kita dengarkan bersama-sama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas kalau buat saya ini adalah efek karambol. Artinya ketika Hasto hari ini yang dulunya tidak mungkin, mustahil, bisa nggak ya, gimana ternyata sampai juga keluar sprindik. Ya, itu surat perintah penyidikan yang kelihatannya menjadi pengetahuan umum bahwa menghilangnya Harun Masiku sebagai salah satu koneksitas terhadap keluar sprindik itu dan mungkin nanti akan merembet ke persoalan-persoalan lain. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya kalau hari ini KPK memanggil Mas Hasto, ya Hasto Kristianto, iya, maka tidak mustahil dia akan memanggil Jokowi pada waktunya. Betul. Karena bagaimanapun konsideran, bagaimanapun persoalan-persoalan yang berhubungan dengan urusan-urusan yang bisa ditindaklanjuti secara hukum, Jokowi itu banyak sekali memiliki dan memenuhi persyaratan. Ya, yang jelas bahwa dipanggilnya seorang Hasto Kristianto ke kegiatan proses hukum atau proses hukum setelah di KPK, ini memberikan beberapa catatan. Pertama, bahwa orang-orang yang ada di KPK, para komisioner ini diduga kuat adalah orang-orang yang punya hutang budi dengan Jokowi. Paling tidak dia orang yang jadinya karena Jokowi. Memang betul pengesahannya, katanya kalau pakai bahasa resepnya, adonannya, olahan-olahan sebelum masuk ke oven ya, pembakaran dan proses ini adalah memang itu adalah kerjaannya Jokowi. Tapi kemudian ketika sudah matang, ditarik, itu adalah atas nama Prabowo. Jadi Pak Prabowo ini ya ketiban getahnya yang akan menjadi catatan bahwa memang akhirnya orang-orang yang ada di komisioner KPK adalah orang-orang yang sesungguhnya masih menjadi prajurit-prajuritnya daripada Jokowi. Dan saya pikir ini bisa diselesaikan dengan melihat bahwa persoalan ini memang persoalan yang cukup menimbulkan tanda tanya. Karena orang banyak tahu, apalagi dengan adanya TWK, ya 75 orang komisioner atau orang-orang penting ya, para penyidik dan lain-lain di KPK yang diberhentikan, itu justru yang tidak lolos dan tidak lulus itu orang-orang yang integritas, kualitas dan mobilitas kerjanya dahsyat gitu. Malah mereka yang ditahan, dalam artian tertolak, nggak bisa masuk. Jadi sekali lagi kesimpulan pertama untuk Pak Hasto, selamat menjalani proses hukum karena itu merupakan hal yang menjadi sikap yang pantas bagi seorang warga negara. Sebagaimana juga menurut Anda dulu saya pantas di proses hukum, sekarang Anda pantas juga. Nah, itulah tadi tanggapan dari guru kita Ustadz Alfian Tanjung. Nanti fullnya bisa ditonton di channel beliau ya, yaitu di channel UAD Ustadz Alfian Tanjung channel. Jadi intinya adalah korupsi ini sudah sangat luar biasa di negara kita ini. Mudah-mudahan bisa diberantas sampai ke akar-akarnya sehingga
ada efek jera kepada yang lain agar tidak berani melakukan yang namanya korupsi, yaitu menyengsarakan dan merugikan masyarakat Indonesia. Insya Allah kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.